Perkenalkan, nama saya Lucia Dwi Rusmia Aryani, nomor NPM 20100200023 dari kelas 1A non-reguler Banjarmasin, Prodi Sistem Informasi. Materi kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi, yaitu yang pertama tentang pengawasan atau controlling dan yang kedua tentang kepemimpinan. Yang pertama, pengawasan atau controlling. Pengawasan sendiri merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang lebih baik, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Untuk tipe-tipe pengawasan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pengawasan pendahuluan atau feed-forward control, 2. Pengawasan concurrent, dan ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control. Untuk tahap-tahap pengawasan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan, yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan, 4. Pembandingan dengan standar evaluasi, 5. Pengambilan tindakan dan koleksi bila perlu. Untuk karakteristik pengawasan sendiri terbagi menjadi 10, yaitu akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota organisasi. Untuk materi berikutnya yaitu kepemimpinan. Seorang pemimpin diharapkan akan dapat mempengaruhi suatu proses transaksi sosial. Dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial meliputi unsur 1. Orang yang memengaruhi, 2. Metode mempengaruhi, dan yang ketiga orang yang dipengaruhi. Apabila orang yang dipengaruhi untuk diberlakukan atau bertindak dengan cara tertentu atau menyetujui sikap dan pendapat mempengaruhi, pemimpin dapat mengendalikan yang dipengaruhi. Adapun untuk metode mempengaruhi sendiri dapat berupa 1. Kekuatan fisik, yang kedua penggunaan saksi, yang ketiga usaha menunjukkan keahlian, dan yang keempat karisma atau daya tarik. Hakikat kepemimpinan sendiri ialah 1. Dalam kepemimpinan, orang yang dipengaruhi lambat laun akan selalu saling mempengaruhi, sehingga terjadilah hubungan pemimpin dan pengikut atau leader dan follower relation. Yang kedua, hakikat kepemimpinan adalah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain dan dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Yang ketiga, kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang bersangkutan mengerjakan apa saja yang dikehendaki. Dalam model kepemimpinan sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kepemimpinan formal yang terjadi karena manajer mengarahkan berstandar pada wewenang formal. Yang kedua, kepemimpinan informal terjadi karena seseorang yang tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. Untuk berikutnya yaitu sumber kekuasaan dan penerimaan pengarahan. Seseorang punya peranan sebagai pemimpin karena mempunyai kekuasaan. Sumber kekuasaan adalah dari kedudukan yang berupa imbalan, paksaan, hukuman, serta dari orang berupa keahlian dan rujukan. Orang menerima teori penerimaan atau acuh tak acuh atau indiferen atas segala sesuatu yang mereka harus lakukan dan mereka tunduk untuk melaksanakannya dan tak dapat menyatakan tidak atau berbuat tak menurut pada wewenang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, syarat bagi orang yang diterima pengarahnya adalah 1. Jangan menyiakan wewenang formal, 2. Jangan takut menciptakan kewajiban pada seseorang, 3. Ciptakan rasa
bergantung seseorang pada Anda. 4. Manfaatkan keahlian yang Anda miliki. 5. Berikan kesempatan orang lain menghargai Anda. Berikutnya merupakan tipe kepemimpinan. Dari studi berbagai tipe kepemimpinan muncul pendekatan sifat yang merupakan fokus pada karakteristik pribadi pemimpin. Pendekatan perilaku fokus pada perilaku pemimpin dihadapkan dengan pengikutnya. Dan yang ketiga, pendekatan situasional fokus pada kesesuaian antara perilaku pimpinan dengan karakteristik situasional. Teori lain yaitu teori jalur tujuan menyatakan bahwa ada satu kepemimpinan direktif, yaitu memberitahu bawahan, memberikan arahan, memberikan jadwal, dan mempertahankan standar kinerja. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung, yang memperhatikan bawahan, semua diberlakukan sama, semua teman, dan mudah didekati. 3. Kepemimpinan yang berorientasi pada hasil yang menetapkan tujuan yang menantang, mengharapkan bawahan bekerja keras, mengharapkan selalu penyempurnaan. Yang keempat, kepemimpinan partisipatif yang selalu berkonsultasi dengan bawahan, memperhatikan saran bawahan sebelum mengambil keputusan. Untuk 2 materi tersebut sudah saya sampaikan dengan singkat. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가